bagi pembahasan seberi kadito pembahasan tentang najis pada senapa iki pada telur macam pada setong najis mughal laudor contohnya agak dia pate celeng benbudun binon dong celantong juga nan najis mutawassito di kabenya pokon kebenyaan najis ini kan najis mutawassito najis tengah-tengah tak bener tak enteng. Terakhir najis mukhaffafah najis enteng jika khusus cuma najis enteng jika dito kemina nak kanak laki bayi sekitar umur 2 tahun bentak nakan kecuali hanya ASI air susu monpon parengin air susu sapi jika pun masuk najis mutawassito soson sapi misalkan bi apa kok susu kambing, susu sapi, susu apa keledai, susu kale, susu. Kalau sudah makan itu minum kadito maka setelah kadito pun masuk najis mutawassito. Makin depan ke pasal berikutnya. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Jika pasal makin jika cerita hakim tentang orang sebatal wudu dan orang sebatal wudu jika haram ngalakonin 4 perkara. Orang mana tidak ngakuin wudu tak boleh ngalakonin 4 perkara. Haram dosa. Napa sih 4 perkara kak dinto? Yang pertama jika dinto as-sholat. Apa je? Andi wudu apa je? Berdalilkan jalan dosa. Mau sebelum sioni, makin sebelum sioni. Umpama kau yang mengalah wudu, kodus kau yang kalau tadi wudu, masa apa je? Dosa berdalilkan jalan, pakun dia otak berjalan. Kan mau tadi wudu jika wajib audu todus tak todus bukan audu karena ketika syarat wajib keakui bisa syarat sah keakui bisa melaksanakan sholat nama bisa sholat sunnah juga nan mau tadi wudu haram dosa. Karena sholat ini kan ibadah ke Allah, ngadep ke Allah. Ibadah mentandi wudu dosa haram. Nah, pokoknya saya wajib, saya sunnah tak boleh. Begitu juga sholatul janazah, apa jenazah mayit juga nan mentandi wudu haram. Ini kan menurut pendapat saya kuat. Menurut pendapat saya kuat, pada orang langsung berjenazah mayit, kan tak ngakuin wudu maka haram dosa. Kenapa mak bisa haram padahal kan sebut rukun, sebut sujud kan? Karena wajib wajib ketika ibadah takbiratul ihram. Allah ketika monpon takbiratul ihram berarti ngadep ke Allah. Allahu Akbar. Berarti mengadep ke Allah ibadah. Maka ketika montak ngakui wudu dosa haram. Beda ada dari ulama asal baca ngaji mayit mana minta ngakuin wudu nikah sah. Maka saya ada musrik. Tapi nikah benih pas etologi, doki pak. Mari di tempat kaman kita kalau wudu langsung baca mayit tadi untuk kapin pak. Tapi tetap bahwa kita menggunakan pendapat yang kuat bahwa sholat janazah nikah wajib kudu ngakuin wudu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh tidak punya wudu kalau sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah itu bukan sholat hakikat, bukan sholat yang sebenarnya. Itu hanya untuk mendoakan mayit, walaupun itu dikatakan sholat. Karena sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Kenapa kok tidak dikatakan sholat secara hakikatnya? Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud.
Karena inti dari sholat itu ruku sujud. Maka orang ini kak ruku sujud kau orang kau lihat. Karena kini aku coba aku kena Gusti Allah. Kengon umpama, maka orang ini kak kecuali syariat lambe, mun syariat lambe, bakto malaikat, bakon sujud, maka sujud. Karena penebakon sujud di Gusti Allah syariatkan lambe sujud karena dia ada. Mohon makan syariat Nabi Muhammad tak oleh sujud ka orang, tak oleh sujud ka benda, tak oleh sujud ka orang, niat tak akui ibadah tak oleh. Kini ka murtad. Murtad. Walaupun orang sepuh, walaupun laki, kini ka tak oleh. Karena ketika sujud ruku hanya milik Allah. Sampai kanjeng Nabi ada bu, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha taqdiman li sya'ni. Cek sagengan korek paulile di Gusti Allah nyoro orang kak kui sujud ka orang lain. Orang sudah sujud ka orang saleh Gusti Allah. Cek sagengan oleh. Maka sengkok bakal nyuruh orang bini kakwe sujud karena kira benar ya lima kali dalam bawah soal sujud 5 kali apa? Karena kini ketakdiman lisa'nihi, karena mengagungkan posisi suami di hadapan istri. Sujud benar seorang kaya kita kusokan bayang telaki ada lagu jadi telaki entah panggil sudah sujud. Nah ini kakek umpama ayol laki, tapi ayol laki di Gusti Allah tak boleh karena sujud ruku itu hanya milik Allah. Orang tidak ada alasan temu-temu ruku itu makruh kata ulama. Misalkan dia temu ruku subuh napa ruku kecuali atau sujud sujud subuh napa temu-temu sujud, bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, temu-temu sujud, maka ini tidak boleh, makruh kata para ulama. Ada yang mengatakan haram karena itu hanya milik Allah. Tapi berbeda alasan seperti sujud tilawah, beda bacaan-bacaan yang disunahkan kita sujud, maka sujud tidak masalah. Ada sujud syukur, maka di situ juga ada alasan kita sujud karena ingin bersyukur kepada Allah. Jika sholat, jadi Abu Jam mengganti wudhu nikah hukum haram. Saya nggak mesti. Mau pula ragu kan mau apa? Nah, kan beda kadang ragu. Korea andi wudhu apa aja. Jadi kan macam. Mau seera gua kibanjin kan nikah berbeda. Mau beda orang misalkan ragu. Engkau andi wudhu apa aja. Kalau pertanyaannya antara punya wudhu dengan tidak, maka itu tidak punya wudhu, maka wajib wudhu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia dikatakan andi wudhu. Tetapi pertanyaannya ragu, engkau andi wudhu apa aja? Berarti kan wudhu tuh dia. Tapi kalau pertanyaannya tang wudhu betal apa aja? Nah, lain kan? Tang wudhu betal apa aja? Maka berarti aslinya di wudhu kek makin saya ragu lagi antara betal bentabet, maka sampean di wudhu. Ini kepikiran kan? Tapi bertanya ki, kok di wudhu aja ya? Berarti kan di wudhu, tahu wudhunya. Kalau ditanya, kalau diragukan tang wudhu betal apa aja? Berarti di wudhu, maka silakan sholat. Or bila wudhu, bila tahu tuh namanya. Buat betal apa aja? Bila tahu tuh. Kalau maksudnya sampai bila awudu, las ada awudu, pas abu jena asar kalau pahit betal apa ya apa itu apa aja? Betal apa? Ragu, maka berarti dia itu. Nah, mulai dendaran dulu. Oke, awudu. Jangan dendaran. Saya mau kalau itu kan beri kan berdempak, beda si mucak beda lemak, beda si mucak empat. Setong, apa? Setong keluar berem dari
dari salah setong ngalen jalan dua. Apa tuh ibu kamar TOT, kamar mantega, kamar apa? Mohon betal. Nomor 2 elat akal. Jadi kan di situ ulama beda. Elat akal bi tedung nika beda lagi sehingga beda sing macam demak, beda sing macam apa. Elat akal nika sebab mampu elat akal bisa maka nika termasuk ayat maka nika bentar. Nomor 3 jika dinto settingan laki bini sebeni mahroma sepon cokok pada dibesa settingan sobuk settingan oleh tanpa ada penghalang bental laki bini termasuk juga bental tahu tuh boleh setting si bini atau setting si laki. Kemudian asaren jika bental menurut saya berdilema asaren jika saya tak tetap ke tempat duduknya maka batal. Kemudian terakhir nyetim pukul anak Adam dan tuburnya ya ada budi ketika setting saya ramai di TV di noreng di setting maka kontak tanpa penghalang-halang tanpa penghalang maka di situ hukumnya apa? Lamun bental ketika mas asolat haram dosa. Saya nomor 2 si haram dalam orang bagi orang si bental untuk apa? At-tawaf jika dito tawaf jika mau setar ke Mekah di sebelum tawaf pun kasar lalu baik nikah tawaf sunnah maupun tawaf yang wajib yang fardu yang wajib maka di situ sama tawaf sunnah tawaf fardu sama. Kenapa kok tawaf itu harus punya wudu? Karena pun beredar dari Kanjeng Nabi at-tawaf bimanzilatis sholat. Tawaf nikah posisinya sama dengan sholat. Hanya saja kalau di dalam tawaf boleh bicara. Boleh bentar. Teman tawaf itu labbaik Allahumma lak tawaf sambil bentar. Tapi di rumah malaikat mata ada. Boleh budi oh iya labbaik Allah tak masalah kan. Boleh. Mana tawaf. Mama cari boleh. Akan betul ada Mama isari bentar. Katanya maka tidak masalah oleh apa itu cuma bedanya kalau posisinya sama dengan sholat harus punya wudu harus menutup aurat ya kan. Dalam sholat tidak boleh berbicara selama tidak ada darurat maka tidak boleh berbicara. Ini kasus nomor 2. Nomor 3 masul mushaf nyeting mushaf Al-Quran. Ini kamu tadi wudu dosa alias haram. Asketnya nih kamu menyeting wudu. Tadi wudu menyeting mushaf. Baik nih nyeting mushaf dengan pakai tangan atau dengan pakai selai tangan. Baik munfitanan nih kamu. Baik ketika nyeting di seluruh bagian Al-Quran saya gak bisa walaupun saya nyeting ketika ngangkui gigi misalkan benar gigi ya iya mama gigi gimana gigi benar setting ngaji kan ke Al-Quran haram konten di YouTube gigi atau ngegui koko benih kanan benih kolek gui koko ngegui gigi maka nikah juga haram walaupun bedeleng alek walaupun bedelam pen surban umpamanya tadi untuk mengukur ada bersedekah orang Quran maka haram karena kini kata pada binyeting greng bini seperti mahrumah menyeting greng bini menumpen itu topen menyeting sedikit ini kata tak betul budul mon Al-Quran bodoh lampenna sobung lampenna meskipun tebel sadali lampenna makun haram nanti tinggi terkadang kan bodoh Al-Quran tadi untuk pahala setanang pai lampennya makun gak rasa haram dosa
Kemudian anapa mak dosa mak pakun haram walaupun berdalam penna tak nyeting langsung. Karena saya maksud keharaman kenika adalah litakdimil Quran. Alasannya karena ngaku ngaji Al-Quran. Menyeting rek ini tidak membeda penghalang, mending ngaku ngaji alasannya maletak syahwat atau maletak ada rasa dari antara laki atau merek ini tidak. Sehingga mun berdalam penna insyaallah tak kira beda rasa kenika. Mun Al-Quran beri urusan masalah syahwat beda rasa, ngaku ngaji Al-Quran. Sehingga makin berdalam penna pun haram. Kemudian baik saya setting nikah kok kertas si sombong tulisan nikah misalkan nikah tulisan si sombong tulisan nanti nyuduk setting haram. Askipun sombong tak etik tulisan menigut etik tulisan budi. Oh itu kertas nikah walaupun sombong tulisan apapun haram. Begitu juga nyeting oleh Al-Quran. Iya kan? Sampulan dia kan? Baru setting misalkan. Makanya apapun haram. Bahkan deguna Ibnu Hajar cek saking oleh locot. Kan banyak Al-Quran locot oleh nanti itu boleh bener. Kadang beda oleh kecil dekat oleh kayak beda tulisan Al-Quranul Karim pas locot berdekat. Bisa sampai tuh hari mah oleh Al-Quran ke belok pai. Aku beda mau tepan ojek nggak boleh belok pai. Ada oleh Al-Quran. Padahal nikah oleh Al-Quran walaupun lelocot nikah pun haram. Itu nikah. Kenapa? Ki beda hubungan bola Nabi Al-Quran. Kenapa? Karena nikah adalah oleh Al-Quran kayak pun cuma locot. Kecuali hubungan di Al-Quran sudah putus. Contoh. Oleh Al-Quran tulisan nafas buat kebeli sampul ketak. Sampul lagi ketak. Maka orang baca, ada sampul apa? Sampul kitab, berarti sudah bukan sampul Al-Quran. Makanya nikah haram. Yang mulai detail bulan aku lebih biar nikah sering bersentuhan di Al-Quran setiap hari. Kemudian juga ada nyeting lemari. Nyeting lemari na Al-Quran haram. Mon lemari Al-Quran berdiri. Contohi. Badan musola, masjid, badan lemari khusus rak Al-Quran. Nyeting lemari namanya tadi untuk haram. Aku haram. Kenapa mak haram? Karena kini KSN Al-Quran dan khusus Al-Quran. Gimana lemari badan kelambin sampian ya tak masalah. Wah, lah mungkin loh. Ini kan khusus makanya. Kalau lemari itu khusus untuk Al-Quran, setting lemari ketika bagi orang setan diwudhu haram. Kalau Al-Quran ada di situ dan itu khusus untuk Al-Quran, lemari mantan lemari Al-Quran, berarti mantan tiga berarti. Artinya lambe pernah eka kebaikan dengan Al-Quran. Ken Quran tak iyalle, makin kali lemari melondok setting tak masalah. Karena berarti mantan 3 bulan. Mantan lemari Al-Quran pernah yang kui Al-Quran dalam subuh Al-Quran maka buru tak haram. Mun dalam beda Al-Quran maka nyeting lemari haram. Kemudian mun mantan anu itu haram iya macam. Berarti mantan haram juga. Kemudian kalau umpama di lemari itu bukan hanya Al-Quran, beda mau kena lemari Quran di atas, ibu mau kena di sarung, akan kena di vaksin pakai bulu. Bagaimana? Maka kita menyentuh tidak haram. Kenapa? Karena tempat ketika tidak khusus untuk Al-Quran. Maksudnya ketika memang khusus untuk Al-Quran. Kemudian walaupun barang yang lain tidak banyak, Al-Quran punya ajar-ajar durak. Satu raknya ada mukena di bawah, maka nyeting tidak masalah. Kenapa? Karena tidak khusus untuk Al-Quran. Karena di situ ada
Juga haram menyentuh kursi pas ia tasana isabain Al-Quran. Ini lagi umpama kursi Al-Quran isabah di tasana. Ya. Pas nyeting kursi haram. Bentar diusuk haram. Padahal Al-Quran menjadi kursi ini kan saya ketunjukin, saya kena tunjuk ini sabah gini kan. Pas setting nikah dari sandaran, nyeting kursi maka nikah juga haram. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar dan Imam Az-Zayani. Tapi menurut Ibnu Qasim Al-Abbadi dan Imam Romli dan Imam At-Tablawi mengatakan bahwa tidak haram. Khilaf ya, berbeda pendapat. Jadi menumpang sampai beda korse, pak beda Quran ketika pak intim korse lah. Menurut saya haram. Menurut saya haram, maka tak haram. Kalau sudah haram boleh. Iya. Yang tidak haram. Kalau menyentuh istri sedang memegang Al-Quran, apakah boleh? Iya. Ada ini masih trauma. Kalau menyentuh orang yang sedang memegang Al-Quran, maka tidak haram. Karena orang ketika bukan khusus untuk ditempati Al-Quran. Walaupun pada saat itu sedang memegang Al-Quran. Benar yang Al-Quran nikah, boleh seperti haram kan selama tidak nyeting Quran. Barang bini. Hah? Barang bini. Bangun si nyeting rek bini beni mahram dan Quran masih nyeting rek bini ya haram. Beni nyeting Quran ini kan nyeting rek bini anjir. Mama ntar bandar. Beni nyeting Quran masih haram nyeting rek bini. Dan kalau misalnya paham, mun bener bini neku Quran masih setting bini laki maka tak haram. Bening nyeting bini sudah haram. Nyeting Quran berarti tak haram. Menyeting orang nggak haram. Laki bener bini nyeting Quran mereka gue belum ingat. Kemudian karena tiga pun pada Al-Quran menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Ada hadis mengatakan la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nomor 4 terakhir, hamluhu abta Al-Quran, niba Al-Quran nikah haram. Bagi orang yang hadas tidak punya wudu, abta Al-Quran haram. Bahkan lebih haram ketimbang bisa sekedar nyentuh. Karena pun abta ketika menyebut cuma nyentuh, tapi nyentuh sekaligus membawa. Tapi mun orang nyeting belum tentu membawa. Maka orang mun abta Al-Quran dan diwudu, maka wudu sangat haram madulale. Setok nyentuh dua abta. Nyambi oleh dua sampai ya. Oleh dua tuh sana. Tidak aja berarti. Nah, kemudian kalau kita membawa mushaf dan di situ ada barang, contoh bener tas. Nah, kebiasaan gini kita boleh laki, bener nyebit tas, esen, bener PC, bener make up, bener lipen, bener sidu, bener apa, celak, pas bener Al-Quran. Nah, tadi pun apa pas nyebit tas pokok menikah, maka panjenengan nye abot tak tas kenika niat tak akui abot tak tas beresena secara umum maka tidak haram. Boleh karena ada benda lain di situ selain Al-Quran. Jadi kalau kita misalkan kecuna kucoma abot tak niat abot tak make up kok niat ngibe tas dibeden make up kek sambil ibni Al-Quran maka haram. Kalau ada tujuan yang hanya atau bertujuan untuk membawa pick up plus Al-Quran tidak haram juga. Menurut Imam Romli, menurut Ibnu Hajar haram. Jadi mau abota atas esena pick up sekaligus mau membawa Al-Quran menurut Imam Ibnu Hajar haram. Menurut Imam Romli tidak haram.
Kalau cuma tujuannya membawa Quran saja, kek embel-embelnya make up, tujuannya jadi Quran, kok ntar perjalanan makanya ngipis kok sambil ngaji ya, sahabat dengan tas, pas, oh iya make up, sahabat boleh, itu tujuannya jadi Al-Quran, maka ketika haram, ketika orang menabuk atas, esena Al-Quran berbareng lain, niat nyambia Al-Quran sekaligus bareng lain tak haram. Niat abot tak bareng lain benih Al-Quran melono maka tak haram. Tapi niat keangki abot tak Al-Quran melono sanajan bareng lain haram. Karena apa jangan tujuan nabiya? Apa jangan tujuan nabiya kan? Dalam keadaan darurat boleh. Contoh, badan tas lambeng Al-Quran pas keker tebluk ke bawah. Beda orang lebar dan lambeng kan akhirnya yang lengkai. Nyari orang yang diutuk dan diutuk kepi. Kira untuk jauh abid kabur orang lebar dan kabur lengkai. Maka dalam kondisi ketika boleh menyentuh tapi dalam kondisi darurat untuk memuliakan anapa. Karena jentuh mudarat bi elengkai Al-Quran arajo dan mudarat elengkai Al-Quran maka tembeng elengkai itu pendut sabeng di atas salabeng boleh. Jadi ini kan darurat nih kan, tak darurat oleh, tak darurat oleh. Kemudian itu dalil itu Al-Quran ya, masalah Al-Quran. Al-Quran ini kata kudu seutuh, tak kudu seutuh. Sampai misalkan Al-Quran seutuh kan ini. Ini kemudian ada kata, mama pun seutuh kan ini. Beda bisa lebih cepit ke Al-Quran. Al-Quran siapa ancor baru, pun cepit. Beda kertas Eka tulisan Al-Quran, kertas Al-Quran. Beda dengan apa sih? Itu bisa melihat haram. Oleh. Kenapa sampai seni karena ketika semata-mata mengagungkan Al-Quran sebagai kalamul Allah. Mulia oleh sisipan bernikaitan ini kabeli. Ini kabeli. Panjenengan manabi kamu pengengan dulu. Manabi panjenengan aku bayi undangan pas beda kalimat Allah, beda kalimat Muhammad, maka ku lebih biar mon bisa cedak kaki. Ini kabarnya nih kak. Bagian setokan agama undangan ngestete, tak usah sebut nama Allah di undangan itu. Karena apa? Kebanyakan undangan itu akan berserakan di mana-mana. Kan singkat boy, kan penting kan jamnya, waktunya, acaranya, tempatnya, kan makan sedikit. Coba orang kadang tak baca apa dia, akekan sabar lah, bila maghrib rela tagarnya. Tak baca ini orang, kau tak kerja lancung loh dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang. Oleh karena itu, dengan rahmatnya, ya mata kerja banyak lepas langsung padanya, onjangan, lagu, kalau perlu, tempat, oloran, acara akekah jom mari dalam parajo ibu cari orang parajo pak tulisan gini kamu loh ada luar tulis undangan parajo pas itu lembut tulis akekah parajo jam 6.00 tempat di Koloran hari Senin sekian terima kasih ibu cari orang aduh undangan baru saja ibu cari orang maka dengan menyebut nama Allah dan sholawat dan salam mata baca dia orang banyak ketika cerita Bismillahirrahmanirrahim sebut lebih bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Fatihah jangan mana kebintokan undangan yang kasih tetek yang dosa dia yang mana-mana odeng dan pas kemudian kebaikan setokan undangan gak boleh tak usah mukadimah intinya dia diharap kehadirannya acara akikah di tempat orang pukul acara apa jam sekian mari kan inti kan gini mungkin saya pesen boleh
Jadi STT karena pula sering ada benar di tempat sampah, apa lombi lapangan, apa lombi apa banyak terlihat kalimat-kalimat Allah bisa pian mangki pondut oper. Sekiran tak yente dioreng, kota bersombong tak buang ke tempat sekotor. Ketika boleh kalimat Allah senyekta aki lebih biar. Paknya mana dak kira dak kaki, apa lombi teman-teman najam, teman-teman noreng, teman-teman sapi, teman-teman bener-bener. Kan tak pantes. Ini kan STT dia boleh biar. Ini kakak bunyian yang STT, pakai kebin rambut tangan STT. Ustaz kiai pada tak ngerti biasa banyak saya tak boleh lagi kayak gitu. Karena memang masalahnya nikah tentang benih urusan remeh. Kula bibian tahu tak oleh rahmat Allah sebab kenika tak kira tak kaki asmana Allah dan asmana kanjeng Nabi. Asma kanjeng Nabi bi Allah sebut sejajar. La ilaha illallah Muhammadur. Kami rekan tu sebut ngejerat kan. Atas amantas. Mutapan terus. Kula bibian kalau bernyama Allah dan Muhammad itu akan masuk surga. Saya sebut ngejerat kan sebut enggak mau. Ketinggalan membeda-beda andai coba oper kodut oper demi untuk mengagungkan agar kaelekai pada kita nama-nama Allah dan nama-nama Muhammad. Terutama saya duit undangan bisa pesan cek pesanan undangan selengkap lapas singkat dan parah blok pakai lap makan dul insya Allah baca biore seperti kan gini pergi ya karena STT karena amal jadi sekali itu mungkin atas informasi di Tengkula, insya Allah mantan ke manfaat. Jika mantan ke masyarakat, jadi undangan-undangan letak di buah-buah pantai petakiman kamar. Coba kalau coba undangan kadang beresobu, coba kadang. Boleh memberi lafaz Allah Muhammad pendut ala korek sahabat oper sekarang dekik nyaman ka Allah tidak pandai boleh bersama. Coba mensobung tak masalah. Dan masjid kelakar punya Al-Quran rusak. Banyak Al-Quran rusak. Al-Quran rusak nikah, sedikit. Jangan dipendam, karena kalau dipendam mah dengan tempat sih tak lewatin orang. Tapi monse bagus jika dibakar. Artinya yang sudah tidak layak pakai sekon pisau pilih gini, tombok dibakar. Dengan dibakar itu tulisan walaupun kadang ada itu dia katakan seperti tidak ada. Atau tak mau dibakar direndam di air sehingga nanti tintanya lontor, sehingga nanti bisa hancur, tulisan sudah tidak bisa dibaca dan tulisannya sudah tidak bisa terlihat. Menurut tak lontor-lontor dibakar, kemudian setelah dibakar tak piring air, kromes, artinya dekik bisa panjenengan cek buang ke WC, artinya nanti bisa sambal dengan buang ke sungai apakah tasik setelah membuang untuk menghormati Al-Quran. Bener kertas biasa, tapi lain toko Al-Quran maka dorong mulje. Orang ini kan mulai toko Al-Quran mulje dan gula korse toko Al-Quran tadi setting untuk diutuh lemari karena Al-Quran bisa tiba macam-macam. Ini nggak boleh apa boleh korse berlemari nggak boleh orang pasambian anak hafal Quran. Kalau orang hafal Quran ada setting lemari tenang lah kata misalnya. Bebas karena bukan tempat, karena itu ada di memori. Saya diteri macam bukan lagi. Terakhir. Polisi beneran tak sehat. Hah? Polisi beneran tak sehat. Muka anak itu paling tak sehat. Kalau untuk yang tak sehat apa tadi? Mandi apa lagi? Kalau untuk mandi junub tak masalah. Mandi tak sehat.